jadi turun berat jenisnya, gitu kan. Jadi kalau dikasih desmopresin, ya ada yang supply desmopresin, ini naik osmolaritas urinnya langsung. Ya berarti dia dari sentral. Nah, naiknya lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50%, berarti ini permasalahannya dari ginjal, nefrogenik. Ya, nah ini cara membedakannya di sini nanti dengan tes desmopresin. Ya, oke. Nah, kalau ini ya, ini kan masih dalam ambang ya, antara 300 sampai 800, apakah ini yang parsial atau masuk di primary ya. Nah, di sini juga dilakukan tes. Nah, tes-tesnya apa saja? Nah, ini dilihat lagi riwayat dengan tes desmopresin sih, desmopresin ternyata ini peningkatannya kurang dari 50% gitu. Nah, kalau lebih dari 50% ya balik lagi ya ke ini, ke sini kemungkinannya ya. Ini kurang dari 50% gitu. Kalau kurang dari 50% ya ini kemungkinannya. Nah, ini dilihat lagi anamnesisnya. Seperti ini. Ya, anamnesisnya, kemudian dilakukan MRI pada otak, gitu, apakah ada tumor, seperti itu ya. Lalu sekali lagi dilakukan tes desmopresin. Nah, ini sama, ini tes yang water deprivation test atau disebut dengan fluid deprivation test. Ini seperti ini caranya. Setelah dia kencing dulu, ditimbang dulu berat badannya, ambil sampel plasma, cek osmolaritas urin juga, lalu diminta buang air kecil sering mungkin, setiap jam diminta terus untuk buang air kecil ya. Lalu dinilai apakah berat badannya turun nggak. Kalau turun dihentikan setelah 16 jam atau berat badan turun 3-4%. Nah, ini contoh cara melakukan uji vasopresinnya tadi ya. Nah, ini pemeriksaan khusus sudah tidak dilakukan karena yang banyak dilakukan adalah water deprivation test. Uji nikotin juga jarang dilakukan ya. Jadi diminta mengisap rokok dalam 3 batang dalam waktu 15 sampai 20 menit ya. Karena katanya di sini nikotin itu ya merangsang keluarnya vasopresin ya. Nah, ini etiologi kalau yang nefrogenik. Ya, setelah kita uji ternyata dia nefrogenik, ya ini harus dilihat ya, apakah ini ada CKD atau memang gangguan dari tubulusnya sendiri gitu, ada gangguan elektrolit atau dia penggunaan obat-obatan yang sering itu ya penggunaan obat-obatan furosemid misalnya atau obat-obatan yang memang mengenai ke ginjal gitu ya. Kemudian penyakit sickle cell anemia, diet yang terlalu ketat misalnya ya. Nah, ini contoh-contoh penyebab dari vasopresin, gangguan vasopresin itu sendiri ya. Nah, tata laksananya disesuaikan dengan gejala yang timbul pada diabetes insipidus yang sentral, yang parsial. Nah, mekanisme hausnya masih bagus, ya ini jangan diganggu dulu gitu. Pokoknya sepanjang dia masih bisa dikompensasi dengan minum, jangan diganggu, nggak usah dikasih obat dulu ya. Nah, kita menggunakan tata laksananya dengan pemberian hormon analog vasopresin itu bila ada gangguan, misalnya gangguan pusat haus, gitu, misalnya gangguan kesadaran, misalnya ya. Nah, baru kita memberikan ini hormon analog vasopresin, ya. Nah, ini bisa diberikan diazid, karena diazid itu ya kerjanya seperti ini ya, meningkatkan reabsorpsi natrium dan air pada nefron yang lebih proksimal di tubulus proksimal ya. Oke. Oke, itu yang diabetes insipidus, kasusnya nggak banyak, jadi nggak usah terlalu dipusingkan ya. Nah, ini cukup banyak, tapi yang sekunder, artinya setelah orangnya konsumsi steroid ya. Oke. Gangguan hormon steroid ini umumnya terjadi misalnya, jadi hormon steroid itu ada dua, yang satu androgenital ya, yang khusus hormon seks gitu ya. Yang satu lagi ya hormon seperti glukokortikoid ya. Jadi yang sering dikonsumsi di masyarakat itu yang androgenital itu ya mereka memakan hormonal misalnya testosteron gitu ya yang dipakai berlebihan untuk olahraga misalnya supaya pembentukan otot. Kemudian yang paling banyak lagi yang sering menjadi biang masalah di klinis konsumsi steroid ya. Steroid itu sangat mudah didapat ya, obatnya pun ya bisa dibilang seperti obat dewa gitu ya, dia bisa mengkamuflase gejala.
Gejala apapun bisa seperti hilang, tapi prosesnya masih lanjut misalnya gitu ya. Jadi masyarakat banyak memakai misalnya untuk obat gemuk, untuk supaya nafsu makannya meningkat katanya gitu kan. Kemudian, untuk gatal-gatal misalnya, atau untuk sehat badan, itu sering sekali nanti kalau kalian di klinis, pasti akan ketemu setiap hari pasien yang mengkonsumsi jamu, entah jamu yang mereknya Wantong lah, merek apa Putih Sakti lah, merek, buah merah lah dan sebagainya, dan semua bentuk wajahnya akan sama ya, bentuk wajah yang kusing gitu ya. Ya, jadi kelenjar adrenal sendiri secara anatomi itu ada di suprarenal, nih ya, kelenjar adrenal ya. Nah, di kelenjar adrenal itu sendiri ada yang medulanya, ada yang korteks gitu ya. Nah, seperti ini kalau secara histologinya ya. Nah, yang paling penting ya ini hormonnya mineralokortikoid itu dia mengeluarkan aldosteron ya. Kemudian yang glukokortikoid itu kortisol, kemudian yang androgen itu adalah hormon untuk testosteron dan estrogen ya. Jadi ini sintesa hormonnya, tapi ya cukup diingat ini karena yang kita pakai ya ini di klinis ya, aldosteron, kortisol dan estrogen ya, sama testosteron di sini. Dan mereka dirangsang oleh ACTH ya. Nih, ACTH di atasnya. Nah, ini sintesisnya, ini nggak penting lah sintesisnya ini ya. Tentu dibentuk dari kolesterol semua dan sebagainya. Transportnya ada 3 bentuk, yang kortisol, ada yang bentuk bebas, ini yang aktif, ada yang terikat dengan protein, ya, ada yang metabolitnya yang bentuk inaktif. Nih. Dan dia dikeluarkan semua, diekskresikan lewat urin. Kalau sudah dia tidak aktif, akan dibuang ya dalam bentuk urin keluarnya ya. Nah, hormon glukokortikoid ini yang sering memberi masalah di klinis ya, karena pasien-pasien kita itu ya pengkonsumsi jamu gitu, jamunya jamu yang ilegal gitu. Kalau mau konsumsi jamu ya Indonesia memang kaya gitu, harusnya memang saya harap juga dari kalian nanti ada yang meneliti jamu gitu ya. Indonesia itu sangat kaya. Jamu-jamunya harus diteliti dengan benar gitu. Bukan yang seperti kayak gini. Gampang bikin jamu-jamuan itu. Itu jadi kayak industri rumah tangga gitu, dibuat ya. Digerus kortikosteroid ini digerus gitu. Ditambah dengan obat-obat NSAID lain. Jadi kebayang pasiennya babak belur kayak apa. Saya setiap hari pasti dapat pasien yang seperti ini gitu ya. Sekresi kortisol harian itu ada mengalami siklus sirkadian, di mana pagi hari itu agak lebih tinggi dibanding yang malam ya. Dia diinaktivasi oleh hati, ini metabolik inaktifnya, dan diekskresikan lewat ginjal. Nah, ini reseptor-reseptor ini nggak penting lah, ini kita lewatin aja. Kemudian ada yang mineralokortikoid, aldosteron. Aldosteron itu diinaktivasi di hati ya. Nah, pada keadaan tertentu, misalnya gagal jantung atau yang volume intravaskularnya sedikit atau yang ya gangguan apa namanya elektrolit. Nah, ini jadi dia banyak yang aktif gitu. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan volume di intravaskuler gitu ya. Aldosteron itu dikeluarkan lewat urin juga. Nah, ini yang hormon pembentuk testosteron dan estrogen ya. Oke. Glukokortikoid itu penting dalam metabolisme karbohidrat. Dia sifatnya kortisol itu, glukokortikoid ini, ya, kortisol sifatnya adalah antagonis insulin dan menekan sekresi insulin supaya glukosa naik. Makanya pada orang-orang stres ya, yang mengalami kecemasan dan sebagainya, ini glukokortikoid naik, ya. Kemudian yang mengalami stres fisik misalnya gitu, sakit ya pasti glukokortikoidnya naik. Ini antagonis insulin ya. Untuk hormon untuk mempertahankan diri ceritanya ya. Dia berperan pada gluconeogenesis, meningkatkan glikogen hati, katabolik protein dan ekskresi nitrogen, menghambat sintesa asam nukleat dan sebagainya ya. Antiinflamasi ya. Ini melalui imun adrenal aksis. Tapi kalau ini keluar berlebihan dan terus-menerus kronik, ini akan menekan tentunya menekan sistem imun
ya, sebagai hormon pertahanan stres ya. Nih. Kalau mineralokortikoid ini adalah regulator utama untuk cairan. Jadi kalau volume intravaskular yang menurun, dia akan keluar nih aldosteron ya, untuk menyeimbangkan kalium. Nih. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, nanti bisa dilihat sendiri pada kasus dehidrasi atau perdarahan, ya ini udah seperti yang saya cerita tadi, ini aldosteron keluar gitu ya. Nih. Jadi tadi selain dibantu oleh vasopresin, tentu aldosteron juga keluar ya. Nah, ini androgen. Androgen itu adalah penanda seks sekunder, baik untuk laki-laki ya, dan kemudian yang ya androgen ya terutama ya untuk laki-laki. Untuk perempuan sih hanya kecil dipakai, perempuan sih hanya memakai dalam jumlah yang sangat minimal untuk testosteron ya. Ada tapi sangat sedikit gitu ya. Nah, pada perempuan tentu akan menyebabkan terjadinya virilizing syndrome kalau dia berlebihan. Virilizing syndrome jadi perempuannya berbulu-bulu gitu ya. Jadi ada kumis, ada jenggotnya gitu, rambutnya jadi botak gitu misalnya ya. Nih. Nah, untuk mengevaluasi ada atau tidak gangguan korteks adrenal bila kita ketemu pasiennya ya. Salvia, tolong di silent. Salvia Maulida. Ya, oke. Nah, jadi kalau bila ditemukan adanya curiga gangguan korteks adrenal, misalnya kita melihat pasien datang dengan bentuk wajah seperti Cushing gitu ya. Nah, ini kita harus memeriksa salah satunya ini gitu ya. Misalnya kita mengukur kadar dalam darah, ACTH-nya diukur, tentu dengan ritme sirkadiannya, misalnya pagi hari kita periksa, kemudian aktivitas renin plasmanya bagaimana, tentu ini biayanya sangat-sangat mahal dan harus dilaksanakan oleh spesialistik gitu ya. Ini hanya untuk asal tahu aja sih, bagaimana kadarnya dalam urin, nanti diperiksa kortisol bebas di dalam urin. Nah, ada lagi yang disebut dengan tes stimulasi. Nah, ini yang memang sering dikerjakan ya, dengan tes cadangan glukokortikoid ya. Nah, ini diberikan ACTH, nah baru diukur kadar kortisol dalam darah. Kalau dia insufisiensi adrenalnya primer ya, nah ini responnya rendah. Jadi korteks adrenal itu gangguannya bisa yang insufisiensi adrenal primer, sekunder gitu ya. Nah, ini yang tes cadangan bisa yang hiper ya, misalnya pada tumor adrenal, nah itu dia bisa hiper gitu. Kita memakai dengan tes cadangan glukokortikoid atau yang disebut dengan tes supresi dexamethasone. Jadi kalau kalian menemukan nama lain tes supresi dexamethasone, nah ini dia ya. Gitu. Nah, ini tes supresi, maaf. Ini tes cadangan glukokortikoid dengan ACTH kok. Nah, ini dia tes supresi dexamethasone. Tes supresi dexamethasone ini diberikan dexamethasone 1 mg di tengah malam ya. Lalu diukur kortisol plasma jam 8 pagi ya. Pokoknya ini yang dexamethasone kita memberikan suplementasi kortisol ya. Yang kita mau ukur itu supresi ACTH-nya gitu, yang atasnya yang kita ukur ya dengan pemberian dexamethasone. Tapi pengukurannya dilakukan secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya karena ACTH kan pasti lebih susah mengukurnya. Yang lebih mudah dan tersedia di pasaran itu ya kortisol gitu. Nah, kita bisa melakukan tes supresi dexamethasone ini gitu. Ini yang paling gampang dilakukan. Ya. Kalau kita kasih dexa, otomatis ACTH-nya harusnya normalnya dia akan turun ya. Nah, jadi kita ukur kortisol plasmanya itu kurang dari 140 ya. Kalau kita hitung kortisolnya, karena ACTH-nya sedikit ya, makanya yang keluar kortisol itu kecil ya. Jadi ini yang HPA aksis itu hipofise hipotalamus pituitari aksis ya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Kita kasih supresi dengan dexa, kita kasih dexa, maka ACTH yang di atas akan sedikit. Kalau ACTH sedikit, maka kortisol juga normalnya sedikit gitu. Nah,
Makanya ini disebut sebenarnya tes supresi deksa ini untuk mengukur ACTH-nya sebenarnya, ya, itu. Nah ini ya nilai-nilai normalnya. Nah ini dengan supresi, ini ada tes lain lagi, supresi mineral kortikoid ya. Jadi kalau misalnya kita kasih deksa, tapi kita cek kortisolnya besoknya ternyata tinggi, ya, berarti ini masalahnya ada di mana gitu. Apakah ada tumor adrenal nih gitu, ya? Jadi yang mensekresi kortisol keluar-keluar terus gitu. Atau ada tumor lain, malignansi lain yang mengeluarkan hormon seperti ACTH, ya. Jadi mau kita supresi dari anterior pun tetap ada ACTH ektopik gitu keluar. Paham ya ini ya? Oke. Nah, contoh gangguan korteks adrenal itu adalah hiperkortisolisme. Nah, hiperkortisol, namanya kortisol itu adalah di glukokortikoidnya, zona glukokortikoidnya ya. Jadi dia peningkatan kadar glukokortikoid, apakah itu karena eksogen, ulah karena makan jamu-jamuan tadi, atau karena endogen gitu ya. Endogen itu bisa ACTH dependent ya. ACTH dependent itu misalnya pada tumor hipofise misalnya gitu, lalu keluar ACTH ACTH-nya sangat banyak, atau pada malignansi yang mengeluarkan like ACTH yang mirip seperti ACTH gitu ya. Itu kemudian bisa yang ACTH independent misalnya pada yang tumor adrenal, adenoma adrenal bilateral misalnya gitu ya. Nah, kalau dia ada tumor di adrenalnya, mau ACTH ada nggak ada pun, dia akan tetap keluar aktif kortisolnya dari adrenal, ya. Nih, contoh-contoh penyakit yang glukokortikoidnya berlebihan, yang ACTH dependent misalnya. Nah, ini seperti saya bilang, tumor-tumor ektopik nih yang mengeluarkan ACTH, ya, contohnya. Ya. Oke. Ini hiperplasia adrenal yang independen, ya. Ini bedain ya, ini pituitary adenoma, jadi adenomanya di atas, di hipofise, dan yang ini ACTH independen itu di adrenalnya sendiri ya. Ini yang paling banyak sebenarnya, glucocorticoid intake ya, makan steroid. Nah, semua kelainan endokrin itu sebenarnya gampang, asal memahami HPA aksis gitu. Semuanya itu HPA aksis gitu, ya. Ada yang hipotalamus, ada yang pituitarinya, kemudian organ targetnya gitu. Organ targetnya apa? Bisa adrenal, bisa tiroid gitu. Nanti kita akan lihat di pertemuan yang nanti, yang sesi kedua ya, nanti saya bahas. Yang penting dipahami, begitu ini tercukupi, ini akan memberikan feedback negatif ke sini gitu kan, ya. Dan feedback negatifnya itu yang menyebabkan stop gitu. Semuanya begitu terus gitu. Jadi mau tes apapun nanti ya dicek-ceknya ya di jalur-jalur ini juga gitu ya. Asal sudah memahami cara kerjanya aja udah logikanya udah pasti dapat gitu ya. Nah, hipotalamus itu pertama dia akan mengeluarkan kortikotropin releasing hormone CRH dulu ya. Nah, CRH ini akan merangsang ke hipofise. Hipofise itu akan menghasilkan ini dulu ya, adenocortical releasing hormone ya, atau sorry ini bukan releasing hormone nih ya, adenocorticotropic hormone ACTH ya. Baru keluar adrenal, baru terjadi hipersekresi. Nah, setelah hipersekresi atau sekresinya sudah cukup, dia akan memberikan feedback negatif ya. Nah, ini nggak usah lah, ini ya begitu-begitu juga sama aja semua ini. Nah, contohnya seperti ini, tampilan yang hiperkortisolisme ya. Wajahnya nih, rambutnya ini bisa sampai ke depan-depan nih. Nanti ke apa namanya, jadi jidatnya, keningnya itu, dahinya lebih sempit kelihatannya karena rambutnya banyak ini ya. Moodnya nggak bagus, dia bisa tiba-tiba merasa sedih, marah, ngamuk dan sebagainya. Insomnia, libidonya hilang gitu ya. Kemudian moon face ya.
Ini Buffalo Ham. Buffalo Ham itu ya di sini nanti ya. Ini supravascular fat di sini nanti. Kemudian dia banyak bulunya ya. Jadi kayak yang maco gitu, cowok yang misalnya datang gitu ya. Nah, nanti kalian juga bisa lihat pada yang pengkonsumsi steroid itu badannya sepertinya agak lebih besar dan kakinya lebih kecil gitu. Dan ini gampang terjadi ekimosis seperti pembuluh darahnya nggak bagus karena ya pembuluh darahnya, vaskulernya juga terganggu, maka mengalami truncal obesitas ya. Nah ini ada strie, nanti bisa dilihat pada saat sudah sampai di klinik, nanti kalian bisa lihat ini banyak gitu ya. Nah, manifestasi klinisnya selain tampilannya pusing habitus tadi ya, bisa ditemukan bengkak ya, bengkak-bengkak, agak sedikit bengkak ya, bukan bengkak seperti apa. Ya, kemudian tekanan darahnya meningkat karena ada retensi natrium dan air, kemudian gagal jantung kongestif ya, respon katabolik di jaringan perifer. Jadi ini ototnya lebih ringkih, mereka lebih lemah dan mudah lelah. Nah, di sini juga dia menghalangi proses osteoblas ya. Jadi dia akan mudah mengalami osteoporosis dan fraktur. Ini kasusnya banyak fraktur ya, terutama fraktur di vertebra. Ini pasiennya biasanya datang dengan LBP, udah lama menderita LBP, bentuknya pusing, tahu-tahu di foto vertebra itu udah wedge shape patah. Bukan wedge shape tapi kompresi gitu vertebranya. Ya, mau diapain lagi ya udah kayak gitu. Gitu. Jadi di sini terjadi gangguan jaringan lunak sehingga penipisan kulit, dia mudah luka, proses penyembuhannya pun buruk dan ada stria di kulit ya. Kemudian gluconeogenesisnya meningkat, jadi pasien-pasien sering mengalami hiperglikemi gitu. Kemudian pada wanita terjadi peningkatan androgen adrenal. Jadi wanitanya sering dengan jerawatan, berbulu gitu ya, mensnya tidak teratur, bahkan sampai amenore. Nah, kemudian mereka juga sering mengalami mudah terkena infeksi karena sistem imun yang tertekan akibat hiperkortisol secara eksogen tadi. Kan kita lihat kalau misalnya pada stres kronik ya, ini bersifat sebagai untuk mensupresi ya, supresi imun, dia antiinflamasi, dia supresi imun supaya sebenarnya untuk menghindarkan reaksi sebenarnya, tapi akibatnya jadi lebih gampang dia untuk kena terinfeksi. Dari segi kejiwaan, pasiennya mudah labil, mudah marah, ya, bingung, dan seperti gangguan psikosis, ya. Bahkan bisa seperti itu. Diagnostik tentu yang penting itu ya tes supresi dexamethasone tadi ya, tes supresi dexa sama pengukuran kadar kortisol. Yang lain hanya sesuai ini saja, klinis yang kita temukan, ya. Untuk peningkatan leukosit ya memang ada, tapi ini bukan tanda apapun gitu, ya. Dia leukositnya memang agak sedikit naik, jadi ya sudah biarin saja gitu, ya. Karena dia memang reaksi saja sih karena steroidnya itu. Ini tadi yang saya bilang tes supresi dexamethasone, kita gak usah bahas lagi, sudah saya jelaskan tadi caranya. Nah, nih, ini pemeriksaan ACTH, contoh-contohnya. Dia juga diperiksa dengan respon terhadap CRH corticotropin releasing hormone ya. Ini contohnya. Apa diagnosis banding? Diagnosis bandingnya adalah pseudokusingoid ya. Mirip seperti kusingoid misalnya pada obesitas, diabetes tidak terkontrol, HIV, konsumsi alkohol, ansietas. Tata laksananya tergantung penyebabnya apa. Kalau penyebabnya neoplasma di adrenal ya di eksisi tumornya. Ini prognosisnya baik sebenarnya. Kalau dia hanya adenoma saja ini baik, tinggal direseksi aja ya. Nah, cuman reseksinya ya harus dilihat apakah direseksi satu saja gitu, karena memang bisa terjadi ini pre dan post operasi, hati-hati bisa terjadi
atrofi, ya, atau malah nanti bisa tidak produksi hormon sama sekali, itu repot ya. Gitu. Tapi ininya prognosisnya baik kalau neoplasma adenoma dari adrenal. Kalau ternyata dia karsinoma, ya udah terpaksa dikasih seperti hormon aja, ini hormon kayak mineral kortikoid nih kalau saya nggak salah ya, mitotan. Ya kalau dia karsinoma mau diapain lagi ya? Tergantung penyebabnya apa untuk tata laksananya. Kalau hiperplasia yang ditemukan bukan adenoma, berarti sumbernya dari sentral. Apakah kita akan melakukan adrenalektomi total, adrenalnya tetap diangkat gitu. Jadi ACTH ya udah keluar ya keluar gitu. Atau hipofisenya yang dibuang sebagian gitu. Yang areanya itu ya. Atau dilakukan radioterapi di hipofisenya ya. Prognosisnya yang baik tuh adenoma adrenal. Dan tidak mungkin kambuh lagi kalau sudah di adrenalektomi. Tapi kalau CA adrenal ini jelek ya. Oke. Penyakit korteks adrenal lain. Nah ini contohnya sindrom adrenogenital. Jadi penyakit-penyakit korteks lainnya ini sih ada beberapa ya. Nah ini sangat-sangat jarang ditemukan, jadi nggak usah dipusingkan ya. Ya. Namanya juga adrenogenital, ini pasti berhubungan sama hormon seks ya. Nah ini defisiensi ini yang paling banyak itu ya ini C21, C20, C21 lebih banyak ya. Nah ini mau dilihat jalur-jalurnya, silahkan kalau rajin ya. Nih, ini defisiensi ini, hormon-hormonnya ini. Jadi dia tidak bisa dari progesteron berubah, dari hidroprogesteron berubah, ini nggak bisa ya. Jadi nanti defisiensi kortisol di sini ya. Jadi di sini nanti terjadi defisiensi aldosteron misalnya seperti itu. Nah, kalau di sini kejadiannya ya testosteron gitu ya. Tapi ini ya memang prosesnya sangat jarang terjadi ya. Dan memang spesialistik sekali ini. Ini hanya untuk sekedar tahu. Jadi di sini ya nih terjadi defisiensi ini. Tentu ini harus dikaji lagi, terutama penyebabnya nanti di gangguan genetik ya. Gejala klinisnya bervariasi tergantung di defisiensi yang mana dulu gitu. Kemudian semua gejala klinisnya muncul akibat dari defisiensi kortisol dan aldosteron itu gitu. Nah, paling banyak terdeteksi ini pada anak sebenarnya ya. Nah, jadi kalau misalnya gangguannya di glukokortikoid yang terganggu ya, kortisol yang terganggu ya mau nggak mau harus diberikan kortikosteroid obatnya ditambah dengan garam gitu ya. Jadi tergantung apa penyebabnya. Apakah tumor adrenal lagi gitu ya, tumor adrenal yang berhubungan, bukan maaf, ini sampai sini ya. Kemudian gangguan hormon steroid yang lain itu adalah tumor adrenal, tadi udah saya jelaskan. Nah, ada lagi yang disebut dengan Conn syndrome. Conn syndrome ini adalah kondisi aldosteronnya berlebihan. Akibat aldosteron yang berlebihan terjadi klinisnya yang terutama adalah hipertensi dan hipokalemi. Ini hipokaleminya cukup berat ya, dan ada hipertensinya ya. Jadi kalau ditemukan hipokalemi dan ada alkalosis lagi, ada satu lagi, alkalosis metabolik ya, ini saya nggak masukin. Jadi dia ada trias, 3, hipertensi, hipokalemi, dan alkalosis metabolik. Tapi alkalosis metabolik dan hipokaleminya ya cukup berat ya. Kalau dia karena hiperkortisolisme ya, nah kalau karena hiperkortisolisme itu hipokaleminya ringan. Alkalosis metaboliknya juga ringan, gitu. Hipertensinya juga agak ekstrim. Kalau ini sih lebih ekstrim, ya. Kemudian ada lagi gangguan hirsutisme dan virilisasi, gitu. Ini pada wanita. Nah,
Ini dilakukan dengan tes supresi kortikosteroid sintetis ya, ditambah dengan estrogen dan progesteron untuk menentukan apakah overandrogen ini berasal dari adrenal atau dari ovarium. Tata laksananya tergantung lagi apakah di tingkat mana ini gangguan ya, paling estetik. Estetiknya terganggu ya facial hair, elektrolisis supaya si folikel rambutnya mati gitu. Jadi nggak bisa ditumbuhi bulu-bulu lagi gitu ya, nggak bisa tumbuhi rambut-rambut. Kemudian diberikan obat anti androgen dan steroid dosis kecil. Nah, ini virilisasi pada wanita ya. Nah, ini yang tadi Conn syndrome. Conn syndrome itu hiperaldosteronisme ya, terutama terjadi pada wanita pertengahan akibat sekresi aldosteron otonom. Ya, entah apapun penyebabnya ya, ini bisa karena tumor atau karena apa ya, nggak tahu sebabnya apa. Pokoknya kasih terapi, misalnya kalau dia hiperplasia adrenal atau karena tumor adrenal ya operasi ya. Kemudian spironolakton ditambah. Nah, ini yang sering terjadi insufisiensi adrenokortikal. Ini sering sekali terjadi pada mereka yang contohnya tadi konsumsi jamu-jamu steroid itu. Nah, mereka konsumsi jamu terus berhenti mendadak, lalu terkena satu faktor pemberat. Misalnya dia terkena infeksi misalnya gitu. Nah, harusnya flu biasa itu mudah sekali diatasi. Flu biasa ya, bukan COVID ya. Nah, harusnya kan mudah diatasi. Nah, pada pasien-pasien yang sudah mengkonsumsi steroid rutin dan berhenti mendadak, terjadi kondisi insufisiensi di dalam tubuhnya karena si adrenalnya belum memberikan feedback ke atas ya kan, belum memberikan feedback, jadi dia tidak ada kemampuan untuk mempertahankan stres walaupun stresnya kecil. Jadi kalau misalnya ada infeksi yang kecil pun, ini dapat mencetuskan kondisi insufisiensi. Akibatnya apa? Pasiennya syok misalnya gitu, heart rate-nya melambat, hipoglikemi ya, kortisol fungsinya untuk menaikkan gula anti insulin tadi ya. Jadi dia hipoglikemi. Kemudian gangguan mineralokortikoid artinya dia datang dengan hiperkalemi dan hiponatremi gitu misalnya ya. Ada yang sifatnya akut, misalnya karena ada satu penyakit yang kena ke adrenalnya misalnya gitu. Misalnya TB adrenal misalnya gitu ya. Atau pada sepsis. Pada sepsis itu terjadi perdarahan di adrenal misalnya ya. Ini contoh-contohnya. Ya, infeksi ringan nih yang saya bilang tadi. Adrenalnya belum memberikan respon ke ACTH, ke hipofise, minta untuk dikeluarin gitu ACTH-nya ya. Belum sempat. Jadi ya ini harus diatasin secepatnya karena ini kondisi yang mengancam nyawa ya, insufisiensi adrenal. Nah, cara mendiagnosisnya tentu dengan cek kortisol plasmanya tadi, sirkadiannya kita cek ya. Kemudian loading NaCl fisiologis 1 liter per jam dan di setiap liternya tambahkan dexamethasone 4 mg. Ya, ini dosis gede. Setelah 1 jam cek ulang kortisolnya naik atau enggak gitu ya. Tata laksana pemberian NaCl fisiologis, kortisol, kemudian glukosa IV kalau terjadi hipoglikemi dan atasi penyakit dasar. Jadi ini sebenarnya tata laksananya ya simple sebenarnya ya. Resusitasi cairan, berikan steroid, kemudian atasi hipoglikemi dan atasi penyebab penyakit dasarnya. Nah, ini contohnya, makanya pada sepsis itu kadang diberikan, ada tempatnya kita memberikan dosis kecil steroid ya. Karena di sini bisa terjadi kegagalan dari adrenal. Nah, ada yang disebut dengan insufisiensi adrenal kronis, Addison disease. Nah, gejala klinis yang muncul tergantung kecepatan dan bagaimana kerusakan dari adrenal. Biasanya pada usia pertengahan. Nah, kemudian dia datang dengan pasiennya muntah-muntah, nyeri perut. Jadi semua rata-rata yang insufisiensi adrenal itu datangnya dengan nyeri ulu hati biasanya muntah-muntah ya. Baru dia ada hipoglikemi, hipotensi gitu ya. Nah, nanti kamu bisa melihat ada hiperpigmentasi di perutnya ya. Ini awalnya memang dari yang yaitu tadi si
yang hiper dulu ya. Nah, hiperpigmentasi ini sih seringnya pada insufisiensi yang sekunder, bukan yang Edison. Saya salah tempat ini. Ya, sign dan simptomnya ini bisa dilihat, anoreksia apa dan sebagainya nanti bisa baca sendiri. Etiologinya sendiri itu bisa macam-macam, bisa TBC, TB adrenal. TB adrenal itu termasuk sito untuk pemberian OAT-nya, obat antituberkulosis. Kemudian ada yang autoimun. Kalau dia autoimun, harus selalu dicari ada tidak gangguan endokrin yang lain. Biasanya sih barengan ya. Neoplasma jarang sekali karena neoplasma di adrenal itu justru menyebabkan hipersekresi dan idiopatik. Ini contoh tes antibodi pada Addison disease. Nggak penting sih, nggak usah di ini. Ya. Nah, ini contoh Addison disease ternyata dia berhubungan dengan autoimun yang lain, penyakit-penyakit autoimun yang lain seperti DM tipe 1, celiac disease ya, autoimun tiroid ya. Nah, untuk mendiagnosisnya ya kemudian periksa lagi aja seperti tadi kadar kortisol plasma di pagi hari ya. Sama sih semua cara periksanya, kortisol plasma diperiksa di pagi hari, kemudian diberikan nanti hormon ACTH-nya ada respon atau enggak gitu ya. Kalau misalnya sudah diberikan ACTH ternyata tetap enggak respon, ya ini berarti adrenalnya ada masalah. Udah ACTH dikasih harusnya adrenal bisa mengeluarkan kortisol kan, tapi ini enggak bisa. Jadi dia primary adrenal insufficiency ya. Nah, kalau ketemu insufisiensi adrenal, ya selain pemberian glukokortikoid dan sebagainya, ya kita bisa memberikan kortison juga ya. Nah, ini dengan 25 mg pagi, 12,5. Jadi ini 2:1 pemberiannya sesuai dengan sirkadian dari kortisol. Pagi lebih tinggi dibanding sore. Makanya kalau penggunaan hormon steroid yang benar, glukokortikoid, prednison, metilprednisolon, itu biasanya kita akan membuat 2-3:1 gitu. Pagi 2-3, nah sore itu 1 gitu ya. Nah, kemudian dilihat apakah ada gangguan mineral kortikoid. Kalau ada ya terpaksa harus ditambah dengan sudokortison. Oke.